Selamat pagi Bapak Ibu. Kita jumpa lagi dalam Sapaan Firman. Semoga Bapak Ibu semua sehat dalam berkat Tuhan. Ada sebuah cerita. Seorang paman bercakap-cakap dengan keponakannya. Paman itu meminta tolong kepada keponakannya untuk membelikan dia Coca-Cola. Paman itu berkata pada keponakannya, "Tolong belikan Om Coca-Cola. Satu untuk Om, satu untuk tantemu, satu untuk kakakmu, satu untuk kamu." Lalu Om itu berkata kepada keponakannya, "Berapa Coca-Cola yang harus kamu beli?" Keponakannya berkata, 3. Terkejutlah Om ini lalu diulang lagi. Perhatikan baik-baik. Beli Coca-Cola satu untuk paman, untuk ommu ini. Satu untuk tantemu. Satu untuk kakakmu. Satu untuk kamu. Berapa Coca-Colanya yang harus dibeli? Keponakannya berkata, 3 Om, 3. Mulai jengkellah paman ini kepada keponakannya. Nadanya mulai tinggi. Dia kemudian berkata, lihat baik-baik. 1 untuk Om, 2 untuk tante, 3 untuk kakak, 1 lagi untuk kamu. Berapa Coca-Colanya? Anak itu mulai bingung dan takut. Tapi keponakan itu tetap berkata, 3 Om Coca-Colanya. Kok 3? 1 buat Om, 1 buat tante, 1 buat kakakmu, 1 buat kamu. Berapa? Anak itu mulai takut dan tambah takut. Lalu dia berkata, 3 Om, Coca-Colanya 3. 1 Fanta, aku mau Fanta, aku nggak mau Coca-Cola. Ini cerita bodoh, cerita yang aneh memang. Tetapi ini terjadi dalam hidup kita, bahkan dalam kekristenan kita, Bapak Ibu. Ada banyak orang mengikut Kristus, begitu brilian, begitu pintar pemikirannya tentang Kristus, tapi nggak punya perasaan, nggak punya kepedulian, nggak punya empati. Selalu pijakannya adalah pada persoalan benar dan salah. Tidak memperhitungkan dan memikirkan sebuah rasa di dalam hidup kekristenan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Rasul Paulus berkata di dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 5, ayat yang terkenal sekali, tapi saya ingin kembali mengulang ayat ini untuk kita belajar. Dikatakan di ayat 5, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saya ulang. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus berkata bahwa kekristenan itu mesti menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan hanya pikiran.
Kata pikiran dan kata perasaan di dalam perikop ini mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan yang menarik. Kata pikiran di dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Kata pikiran dan perasaan itu dalam ayat ini dalam satu kata Yunani. Pikiran dan perasaan di sini bukan dua kata. Sekalipun diterjemahkan dengan dua kata dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Yunani cuma satu kata, yaitu kata proneo. Proneite. Proneo. Arti kata proneo adalah berpikir dan berjiwa. Berpikir dan berperasaan. Itu kata proneo. Jadi tidak hanya bicara tentang pikiran, tidak hanya secara kognitif, tetapi juga secara afeksi. Tidak hanya secara kognisi, tetapi juga secara afeksi, pikiran dan perasaan. Bagaimana seorang Kristen itu menaruh pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus. Supaya ketika kita punya sebuah pemikiran, kita juga memperhitungkan perasaan orang lain. Itulah Kristus. Kristus tidak hanya bicara tentang apa yang dia pikirkan, tentang sekedar benar dan salah, hanya pada persoalan itu, hanya pada persoalan kognisi, tetapi juga pada persoalan perasaan. Menjadi murid Kristus bukan hanya belajar mempunyai pikiran Yesus. Menjadi murid Yesus bukan hanya punya pikiran-pikiran dan teori-teori tentang Alkitab, melainkan juga perasaan Kristus. Pikiran dan perasaan itu kemudian menghadirkan buah-buah. Buah-buah dari pikiran dan perasaan Yesus Kristus itu apa? Dikatakan oleh Rasul Paulus, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, ia menjadi sama dengan manusia, ia merendahkan dirinya, ia taat sampai mati. Padahal ia ada di dalam rupa Allah. Ia setara dengan Allah. Buah dari pikiran dan perasaan Kristus, buah dari pikiran dan perasaan itu adalah kesediaan Kristus untuk mengosongkan dirinya. Itulah kekristenan. Jadi kekristenan bukan sekedar persoalan tahu tentang isi Alkitab, tentang Yesus, sehingga Anda bisa berdebat. Tetapi kekristenan adalah sebuah hidup yang utuh. Bagaimana pikiran dan perasaan itu kita taruh di dalam Kristus dan serupa dengan Kristus di dalam buah-buahnya. Di dalam buahnya untuk mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba di dalam hidup dan pelayanan kita. Apakah kita hari ini menjadi orang-orang yang berpikir, punya pikiran dan perasaan yang sama dengan Kristus? Kita bisa cek hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menjadi berkat. Dengan kita menjadi orang-orang yang menaruh pikiran dan perasaan di dalam Kristus Yesus. Amin.